Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang peta minda untuk materi simulasi dan komunikasi digital. Baik, kompetensi dasar yang akan dibahas adalah menerapkan metode peta minda dan membuat peta minda. Adapun tujuan pembelajarannya kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peta minda. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan manfaat metode peta minda. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kegunaan metode peta minda. Dan yang terakhir, dapat membuat peta minda. Baik, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini. Terima kasih. Peta minda. Peta minda adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran tersebut dalam berbagai sudut. Jadi mengembangkan pola pikir ke segala arah. Peta minda ini juga bisa dikatakan sebagai peta konsep atau peta pikiran. Nah, adapun contoh dari peta minda adalah seperti gambar tersebut. Nah, jadi di situ ada impact dampak dari global warming. Kalau kita lihat di situ ada banyak cabangnya. Nah, itu adalah peta minda. Jadi satu pokok pikiran itu dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing bisa dipecah kembali. Manfaat peta minda menurut Buzan yang pertama adalah membantu seseorang untuk mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Jadi orang itu boleh bisa mengekspresikan ide yang dimiliki. Berikutnya, membuat rencana atau kerangka cerita, membuat perencanaan sasaran pribadi bisa, kemudian meringkas isi dari sebuah buku. Biasanya di awal bab itu ada peta konsep di beberapa buku. Kemudian harapannya adalah menyenangkan dan mudah untuk diingat. Kemudian membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi dengan peta minda ini kalian tidak harus berurutan dalam belajar, tapi bisa dibaca dari mulai mana saja karena bercabang-cabang. Kemudian mengembangkan sebuah ide atau pokok pikiran. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Mengapa? Karena nanti harus membaca cabang-cabangnya. Kemudian kegunaan metode peta minda menurut Michelso. Merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu kerangka. Kemudian yang kedua adalah mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Ini biasanya para ilmuwan atau siapapun ketika di lapangan lebih cepat mengumpulkan data ketika menggunakan peta minda atau peta konsep. Jadi saling berhubungan. Kemudian memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Langkah sederhana dalam membuat peta minda adalah yang pertama, buat judul. Kita harus punya judulnya terlebih dahulu atau topiknya. Nanti bisa diletakkan di tengah sebagai pusatnya pemikiran.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah buat cabang-cabang utama terhadap judul tersebut. Nah, dari cabang-cabang utama itu nanti bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa cabang. Baik, kita coba untuk membuat peta minda. Di sini topiknya adalah liburan keluarga. Nah, di dalam liburan keluarga, kita jabarkan dulu menjadi cabang utama. Apa saja yang bisa muncul? Yang pertama bisa dengan siapa, kemudian perlengkapan apa, aktivitasnya apa, kemudian yang keempat tujuan. Ini cabang utama untuk judul liburan keluarga. Nah, berikutnya adalah membuat atau mengembangkan cabangnya lagi. Siapa itu nanti dikembangkan lagi, tujuan dikembangkan lagi, dan seterusnya. Oke, misalkan liburan keluarga dengan siapa? Ini bisa dikembangkan menjadi mungkin dengan ayah, dikembangkan lagi mungkin dengan ibu, dengan siapa lagi? Dengan kakak. Nah, sementara perlengkapan, apa yang perlu dibawa mungkin pada saat liburan keluarga? Yang pertama sepatu, kemudian baju renang mungkin, atau bahkan tikar untuk tempat santai. Ya, cabang utama yang berikutnya adalah aktivitas. Ini bisa dikembangkan lagi. Aktivitasnya apa untuk liburan keluarga itu? Apakah berenang? Kemudian bisa juga mendaki, atau bisa juga belanja. Nah, kemudian cabang utama untuk tujuan. Tujuan bisa dikembangkan lagi. Tujuannya apa liburan keluarga itu? Tujuannya kemana? Nah, bisa ke pantai, kemudian ke taman, atau ke gunung. Nah, itu adalah contoh dari proses atau langkah-langkah pembuatan peta minda. Jadi intinya adalah dalam membuat peta minda harus dibuat topiknya atau judulnya dahulu, kemudian dibuat cabang utamanya. Nah, setelah terbentuk cabang utamanya baru dikembangkan. Bentuknya bagaimana untuk peta minda? Apakah seperti ini? Tidak. Teman-teman boleh mengembangkan sendiri. Tidak ada bentuk bakunya. Yang penting ini tadi. Silahkan dikembangkan. Misalkan cabangnya dibuat bentuk seperti pohon. Silahkan. Berarti dalam pohon nanti ada topiknya bisa berupa pohonnya. Kemudian cabang utamanya bisa berupa ranting, kemudian dikembangkan lagi menjadi dahan, daun, dan sebagainya. Atau peta konsepnya ini, peta mindanya dibuat seperti bentuk hewan, pemandangan, dan sebagainya. Silahkan. Ini tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Semakin bagus peta minda yang dibuat, maka akan merangsang otak untuk mudah diingat. Nah, makanya semakin baik, semakin bagus, warna-warni semakin enak dilihat, ya nanti semakin mudah untuk diingat. Tujuannya itu tadi, peta minda. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi sekilas pembahasan kita tentang peta minda. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan
kita bahas. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.